Saat itu saya sedang ada meeting sama klien saya, Pak Ferry. Nah, nggak lama Pak Ferry dapat kabar bahwa ada insiden terhadap armadanya di ruas tol Cijago. Lantas setelah itu barulah coba kita lakukan komunikasi lebih dalam lagi. Untuk teknisnya mungkin Pak Ferry bisa melanjutkan, Pak. Gimana Pak Ferry? Jadi awalnya dapat berita dari karyawan saya yang samping saya dengan Pak Gugun ini, dia bilang mobil kebakaran. Saya pikir kebakaran ini kebakaran seperti apa ya? Pas lihat videonya, alangkah kagetnya saya, ternyata apinya sangat besar sehingga menghancurkan seluruh mobil kan dari depan sampai ke belakang. Ya sudah, saya penting buat saya nyawa keselamatan karyawan saya itu yang paling utama kan. Saya bilang tinggalkan aja lokasi. Setelah itu karena saya ada kesibukan, kebetulan habis ketemu dengan Bang Steve ini, saya bilang Bang Steve bisa bantu nggak untuk urusin supaya mobil ini mungkin bisa dikeluarkan dari sana dan nanti kita bisa apa yang masih bisa diselamatkan kita selamatkan. Bang Steve bantu dan Bang Steve sudah dapatkan surat apa Bang waktu itu gimana ya? Kalau dapat setelah saya komunikasi dengan pihak PJR, alhamdulillah berjalan lancar dan kita sudah dapat surat keluar mobil ya. Artinya memang sudah bisa diambil berikut dengan SIM. Pihak PJR menyatakan gini, tapi ini ada informasi dari pengelola jalan tol. Cuman coba dikomunikasikan. Jadi saya bilang ada permintaan uang dari pihak pengelola jalan tol, dalam hal ini TLKJ ya, PT TLKJ gitu kan, oknum mungkin ya. Dia meminta untuk dibayar biaya kerusakan jalan tol yang berdampak akibat dari kebakaran tersebut. Lantas saya bilang ya sudah, nanti kita untuk urusan itu nanti kita coba, kalau memang pihak TLKJ itu meminta penggantian, silakan dia bersurat ke kantor klien kami gitu kan, bagaimana dan seperti apa, kan harusnya ada mekanismenya kan, ada permintaan secara resmi gitu kan, rinciannya dan bagaimana itu harus jelas gitu kan. Oke. Niat setelah itu saya balik kanan karena ada urusan lain. Nah, nggak lama dari PT datang untuk mengambil armada tersebut, namun dilarang gitu, dilarang, nggak bisa diambil katanya sebelum melakukan pembayaran gitu. Mas Gun ada di situ? Ada. Gimana ngomongnya dia? Mau minta uang berapa Saya jelaskan 4.250.000. Saya ada bukti itu aja ke WA-nya itu. Untuk biaya kerusakan aspal sebesar 15 meter persegi ya. Tapi saya pun sebenarnya agak aneh ya. Yang pertama, kalaupun aspal tersebut rusak, itu nggak mungkin 15 meter persegi karena mobil saya itu mobil kecil, paling panjangnya nggak sampai 4 meter, kita anggaplah 4. Kalau lebarnya hanya 1,3 meter setahu saya, jadi 4 kali 1,3 itu artinya di bawah 6 meter. Angka 15 meter persegi ini dari mana didapat? Itu yang pertama. Yang kedua, mobil terbakar ini tidak menggerus aspal, tapi membuat aspal lunak sementara waktu. Ketika aspal lunak ini biasanya setelah itu akan kembali normal, ya tinggal diratakan kembali. Oke lah, misalkan emang kami harus mengganti sebenarnya itu. Pertama kami minta bukti kerusakannya mana, benarkah 15 meter? Yang kedua, tentu pembayarannya bukan kepada oknum yang kita nggak tahu uangnya dikemanakan, tanpa ada surat pemberitahuan kita sudah membayar kerugian pihak jalan tol. Terus seenggaknya seharusnya setahu saya juga sekarang zaman udah canggih ya, minimal akan minta bayar secara transfer atau bagaimana dan ke nomor rekening perusahaan. Setahu saya sudah kalau kita ada masalah seperti ini, misalnya kita melanggar peraturan lalu lintas, tentu kalau kita membayar resmi pasti membayarnya di BRI atau di bank dan ke nomor rekening ya pemerintah kan. Kalau ini dengan ini mungkin korporat mestinya, bukan harus bayar tunai ke oknum tersebut. Waktu ada 3 oknumnya, namanya saya lupa ya, Bang Steve punya datanya. Ya dari situ emang udah ketahuan kan ini aneh. Mobil saya tetap nggak boleh keluar, sedangkan ini kan sepertinya ya itu kan pemaksaan, pemerasan di sini kalau kita lihat. Belum lagi dengan adanya hal ini berarti mobil saya tahan ini kan, apakah dia punya hak menahan? Itu yang kita perlu tahu gitu kan. Minta uang. Sempat saya tanyakan, uang ini untuk apa? Untuk perbaikan jalan tol yang berdampak atau jalan aspal yang berdampak atau rusak gitu kan. Oke, ditransfernya kemana? Kami minta rekening resminya. Namun yang bersangkutan tidak memberikan rekening resmi. Tidak dapat memberikan rekening resmi. Dia mengatakan biasanya kalau untuk transfer itu dilakukan ke rekening perorangan atau uang cash. Nah,
Berarti kan ini ada upaya. Kalau memang kita tidak lakukan transfer, tidak lakukan pembayaran tersebut, maka armada tersebut tidak bisa dikeluarkan. Gitu kan. Kami coba lakukan negosiasi 1 jam lebih gitu kan, namun tidak juga bisa dikeluarkan armada tersebut dan mereka tetap minta ke pembayarannya. Sementara mereka tidak dapat menunjukkan tagihannya atau surat-surat yang memang harusnya dikeluarkan dari pihak perusahaan. Kalau memang harus ada penggantian kan gitu kan, ada permintaan dari perusahaan, ini enggak gitu kan. Alhasil saya sudah sampaikan, ini kalau memang enggak seperti ini, kita naikin media, silakan saja. Naikin ke media, katanya kan. Ini kita viralin loh, ya silakan saja, nggak jadi masalah gitu. Ini memang saya diperintahkan oleh dia bilang saya diperintahkan oleh atasan gitu kan untuk melakukan penagihan tersebut, seperti itu. KJ, PT TLKJ, dia mengatasnamakan PT TLKJ dan bajunya juga TLKJ. Apa itu bang? Trans Lintas TLKJ Trans Lintas Kita Jaya, Cijago ya. TLKJ Cijago gitu kan. Nah akhirnya kita coba negosiasi enggak juga, sampai dia bilang gini, ya sudah kalau memang mau bayar dikurangin bisa gitu kan, ya kurangin berapa gitu kan, 1 juta sampai gitu kan, oh nggak bisa gitu, 2 juta gitu kan, oh nggak bisa, paling nggak ya 3 juta lah, 3,5 juta lah. Oh berarti kan ada negosiasi nih, berarti ada hal yang nggak bener nih gitu kan. Kalau memang itu fix dari perusahaan, memang baku gitu kan, ya artinya angka tersebut nggak bisa dinegosiasi. Lantas ini kenapa kok mereka menawarkan angkanya bisa turun? Berarti ada dugaan ini oknum ya, ini oknum gitu kan, melakukan upaya pemerasan dan menyalahi wewenangnya dia gitu kan. Mereka melakukan upaya pemerasan dan pungli ya gitu kan terhadap unit yang kecelakaan tersebut. Sementara klien kami belum menuntut haknya sebagai pengguna jalan tol, yaitu dengan dia berbayar dia dapat asuransi kan. Masuk tol kita bayar, asuransi aja belum kita klaim gitu kan. Ini tapi kita sudah dimintain gitu. Bisa dikatakan unit tersebut kerusakannya itu 99%. Kita cuma ngambil rongsoknya ibaratnya gitu kan, kita cuma ambil rongsoknya, kita amankan di gudang gitu kan, biar ya sudahlah gitu kan, ini memang udah rusak nggak bisa diapa-apain, itu pun masih dipersulit, masih dimintain juga uang seperti itu. Sementara dari pihak PJR sudah mempersilahkan, ya silakan aja, tapi PJR bilang ini ada info katanya ada kerusakan aspal yang nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak jalan tol. Ya sudah saya sampaikan kartu nama saya, silakan nanti hubungi saya. Kalaupun iya, silakan nanti beliau mereka bersurat ke kantor klien saya. Kalau memang ada pun penggantian nanti akan diberesin seperti itu. Bang ya? Belum. Tapi abang ini udah kirim surat kan ya? Saya sudah berkirim surat ke Inspektorat Jenderal PUPR, ke Kementerian PUPR gitu kan, dan pengelola jalan tol, serta ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen sudah, dan ke PT TLKJ-nya. Ombudsman juga sudah saya lakukan surat. Dan saya juga menyampaikan ini, mohon izin, saya dapat nomor kontak personnya yang bersangkutan gitu kan, oknum tersebut. Saya sampaikan ini, mohon izin saya buat laporannya ya, silakan gitu. Malah dipersilakan, berarti kan memang ya kita nggak tahu, dan jelas kita minta keadilan gitu kan. Saya minta apa yang menjadi haknya klien saya gitu kan, memperjuangkan keadilan gitu kan. Ini juga kalaupun memang harus bayar, klien saya tidak keberatan kok, tapi dengan mekanisme yang benar seperti itu, nggak dengan cara yang brutal seperti ini gitu. Apakah parah, bisa dikatakan ketiga ban hancur, hanya ban kanan belakang yang masih tersisa, gardan, kalau mesin belum dibuka ya seberapa besar kerusakannya, tapi pasti itu kebakarannya sangat hebat ya. Kebakarannya saya pun nggak tahu dari mana, ya masih cari tahu juga apakah waktu jalan mungkin ada batu ngebentur sehingga menimbulkan apa yang pecah lalu kebakaran atau bagaimana. Tapi kalau indikasi dari kabel nggak ada, karena itu kayak dari bawah mesin tiba-tiba, ya saya khawatirkan dulu pada kasus itu misalkan kebentur batu atau apa nggak sadar ya, karena jalan tol kita kan nggak steril juga ya, suka banyak batu atau apa, itu yang bikin mungkin kebakaran. Tapi saya nggak tahu, itu baru dugaan, karena aneh tiba-tiba kebakaran itu mesin masih jalan loh. Mereka sadar kebakaran itu waktu mengemudi kecepatan berapa, 80-an ya masalah ya, 80-an itu tiba-tiba ada asap gitu. Nah ada asap ini kan ya ke pinggir dong dia periksa, terus kamu coba jelaskan buka apa itu
mau buka tempat kios tuh Bang Buk. Nggak ada api banyak tuh. Ya di depan berdua tuh ada saya yang Dia bawa temennya. Kebetulan itu tuh lagi main ke tempat dia kerja, gabut, mereka ikut. Semua ikut Iya. bareng seperti itu. mobil box Mobil bak. Grand Max. Bisa dibilang 99% tuh sudah hancur. Sorry, bukan komponen, ombudsman ya. Diluruskan ombudsman. Ini suratnya. Surat ombudsman ya. Suratnya nanti saya print ya. Ya, jangan sampai kalau memang ini adalah suatu hal yang tidak benar gitu kan. Jangan sampai ya ini kan dibenarkan harusnya gitu. Jangan sampai ada korban lain. Orang lagi susah, orang kena musibah, malah ditekan gitu kan, malah dimintain lagi uang gitu kan. Sementara haknya sebagai pengguna jalan aja dia belum memperjuangkan itu kok gitu kan, tapi malah dipersulit seperti itu. Dan yang diinginkan ya unit tersebut keluar gitu kan, dan ada permohonan maaf gitu baik dari yang bersangkutan ataupun perusahaan, dan benahi semua mekanisme atau regulasi yang ada di sana gitu. Karena ini amat sangat merugikan untuk masyarakat ya, yang berdampak ataupun yang lagi kena musibah seperti itu. Dan mungkin ya kalau memang iya ya otomatis klien juga kan sudah nyewa towing gitu kan, dia pakai pengacara pula gitu kan, ada biaya-biaya yang dikeluarkan, kita minta ganti gitu, seperti itu. Ada juga penting utamanya bukan masalah uang 4 juta yang dia minta, tapi sudah sering saya melihat yang seperti ini, oknum begini yang bertindak arogan begitu ya. Misal contoh ada beberapa lama itu kasus, saya lupa di mana itu, seorang kecelakaan menghantam tembok pembatas jalan tol yang besi itu, temboknya luka ya, penyok dikit lah, diminta uang cukup besar. Setelah diminta uang, ya ternyata ketika sampai 2 tahun kemudian melewati tempat itu masih belum diganti, artinya uang itu lari kemana? Ya seharusnya hal-hal seperti ini kan kalau emang ada penggantian, ada mekanisme yang benar, ganti ke perusahaan bukan ke oknum, dan orang lagi susah malah diperas. Harusnya mereka sebagai orang yang berseragam harusnya menjadi seorang yang mengayomi, membantu supaya orang yang kesusahan tidak lebih susah lagi. Jangan orang sudah jatuh ditimpahkan tangga ya, istilah bahasa lama ya menurut saya ya. Ya ini ya mohon jadi perhatian, orang seperti ini tolong ditindak ya utamanya ya. Ya kalau memang ada biaya saya minta kejelasan, benarkah itu biaya dari perusahaan, itu yang utama.